Pada saat terbalik itu, posisi kamu di mana? Saya di bawah. Mama, pelabuhan sudah di depan, sudah kelihatan jembatan. Saya ngeliatlah handphone. Pada saya ngeliat handphone, tiba-tiba langsung buak. Terbalik. Tapi ya memang sih kalau istrinya kan benar-benar shock. Sampai waktu itu kita dampingi itu nggak makan dia. Sampai seharian nggak makan dikasih. Karena mungkin masih umur 7 tahun ya Pak ya, mungkin nggak begitu mengerti dia. Jadi dianggapnya mungkin bapaknya ini masih tidur. Mungkin menyayangkan ya, kenapa tidak ada life jacket dan lain sebagainya, atau safety briefing di awal kan seperti itu. Om Swastiastu. Tribuners Semeton Tribun Bali, kali ini dalam program Saksi Kata mengungkap fakta di balik peristiwa, kami menghadirkan kuasa hukum dari Yu Hansing, salah satu korban kapal tenggelam di Pelabuhan Sanur pada 5 Agustus 2025 yang lalu, yang saat ini jenazahnya masih ada di Bali dan rencananya akan dikremasi di Pulau Bali. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan kuasa hukum dari korban Yu Hansing. Hadir di sini Haryadi Esa MA. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Salam Gimana kabar? kenal. Astung Kare, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kemudian ada juga Niputu Eka Yuliarsi Esa MH. Salam kenal Pak. Punapi gatu niki. Astung Kare baik. Sehat nggih? Nggih, Astung Kare. Saat ini lagi mengawal terkait kasus ini, korban kapal tenggelam di Pelabuhan Sanur niki. Nggih, betul. Ya, sebagai informasi bahwa peristiwa ini terjadi 5 Agustus 2025 dan menelan 3 korban jiwa, 2 berasal dari Cina dan 1 merupakan warga lokal Bali yang menjadi ABK dari kapal Dolphin Cruise 2 tersebut. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan kuasa hukum dari Yu Hansing ini, seperti apa mungkin peristiwa, detik-detik peristiwa kapal tenggelam, kemudian saat ini prosesnya seperti apa, karena sebelumnya juga sempat beredar bahwa pihak keluarga korban sempat melapor ke polisi. Nanti kita akan dengar bagaimana update dari laporan di pihak kepolisian ini. Nah, Mas Har dan Mbak Putu, jadi seperti apa sih mungkin keluarga korban sempat cerita kemarin ya, terutama istri korban kan juga ikut dalam perjalanan dari Nusa Penida ke Sanur, juga anaknya kan. Nah, mungkin dari pihak istri sempat cerita bagaimana sih saat peristiwa mencekam tersebut terjadi. Mungkin saya sempat ceritakan. Jadi pada Selasa malam saya sempat dihubungi sama ada salah satu agen perjalanan wisata yang dari Cina. Mereka meminta pendampingan bahwa ternyata dalam tragedi yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang itu ada klien mereka yang ikut dalam perjalanan tersebut, yaitu satu keluarga, suami istri beserta anaknya. Dan pada Rabu pagi beliau sampai di Bali, akhirnya kami dipertemukan dengan korban dan juga istri dari istri almarhum juga. Jadi beliau sempat cerita bahwa mereka memang melakukan perjalanan ke Indonesia ini memang berwisata. Mereka berangkat dari Cina, terus ke Surabaya, sempat berwisata di Gunung Bromo, dan lanjut lagi ke Lopina, dan rencananya trip terakhir mereka memang Nusa Penida ini ya itu. Jadi sudah berapa hari di Bali? Sudah beberapa hari di Bali, bahkan sempat di Jawa juga gitu. Jadi trip mereka ke Nusa Penida ini menjadi yang terakhir di Bali rencananya. Betul, rencananya menjadi yang juga ya. Rencananya mereka akan pulang itu di hari tanggal 8 kalau tanggal 8 mereka akan pulang. Perjalanan terakhir mereka ke
Nusa Penida itu berangkat kurang lebih sekitar pukul 8 pagi. 8 pagi ya? Ya, itu menurut cerita istrinya ya. Ya. Jadi beliau bercerita mereka berangkat dari jam 8 pagi bersama suami dan anaknya. Itu perjalanan ke menyeberang dari Pelabuhan Sanur ke Pelabuhan Nusa Penida itu jam 8 pagi. Cuaca dalam perjalanan bagus itu yang disampaikan mereka ya. Cuaca dalam perjalanan bagus. Ketika berangkat itu demonstrasi keselamatan juga dilakukan dengan sebaik mungkin, dan sampailah kurang lebih estimasi sekitar 50-60 menit untuk perjalanan dari Denpasar ke Penida. Nah, siangnya mereka di sana disambut oleh namanya ada agen perjalanan lagi, kalau nggak Nusa Penida Camp, kalau nggak salah ya mereka sampaikan ke saya, Nusa Penida Camp diajaklah semua mereka tur di sana, terus jam 14.30 mereka pulang. Nah, di Nusa Penida mungkin kemana aja sempat tripnya? Ada 3 pantai yang lagi booming tuh sekarang saya jaga Kelingking, apalagi yang lagi viral-viral itu ada foto-foto gitu ya. Itu udah mereka tur lah di sana. Setelah itu mereka pulang 14.30. Dia menyampaikan ke kami mereka melakukan perjalanan pulang, tapi mereka 14.30 ketika masuk kapal mereka kok agak shock. Shocknya kenapa? Kok kapalnya lebih kecil? Kapalnya lebih kecil, sementara yang mereka naikin pada saat keberangkatan itu besar. Mereka menyampaikan ke saya, Pak, saya ketika pulang itu dapat kapal itu yang satu baris itu 6-3, 3 kiri dan 3 kanan. 3 kiri dan sementara ketika berangkat itu mereka dapat yang 4 kiri dan 4 kanan. 8 gitu ya. Oke, terus habis itu mereka 14.30 jalan di sana. Terus saya sempat menanyakan, bagaimana situasi perjalanan? Apakah selama perjalanan ini sebelum perjalanan dilakukan ada safety demonsnya nggak, kata mereka itu nggak disampaikan. Nah, itu makanya pertama mereka mungkin sempat agak kecewa juga. Berjalan, terus saya bilang, gimana perjalanan? Apakah cuacanya ombaknya tinggi? Mereka menyampaikan dalam perjalanan itu cuaca normal, bagus. Cuman yang mereka rasa itu perjalanan dari sana itu terkesan terburu-buru. Lebih cepat gitu. Lebih cepat daripada mereka berangkat. Karena mereka berangkat dari Penida itu 14.30 sampai Pelabuhan Sanur itu sampai pada saat kejadian ini, sebelum kejadian itu 15.02. Berarti sempat melihat jam juga? Sempat melihat jam. Sebelum kejadian itu? Sebelum kejadian. Saya nanyakan, kenapa kamu bisa tahu itu jam 15.02? Oh iya, karena pada saat itu anak saya ngomong, Mama, pelabuhan sudah di depan, sudah kelihatan jembatan. Saya ngeliatlah handphone. Pada saya ngeliat handphone, tiba-tiba langsung buak, terbalik. Terus saya tanya ke dia, pada saat terbalik itu posisi kamu di mana? Saya di bawah, di dak bawah. Terus kamu gimana cara keluar? Ada warga negara asing yang memecahkan kaca menggunakan alat pemadam kebakaran, APAR. Itu dipecahkan. Ada sebagian yang keluar dari kaca, ada sebagian yang keluar dari belakang. Karena kan kalau depan kan tertutup ya, tertutup belakangnya bisa keluar dari belakang gitu. Nah, beliau sendiri keluarnya lewat kaca itu? Beliau sendiri karena memang di samping, beliau ke belakang sama sebagian karena udah kan kaca kecil nih, kaca kecil. Lewat belakang. Terus saya bilang, terus gimana kamu cara keluar? Ya saya kebetulan saya bisa berenang, kata dia bisa berenang. Terus anak kamu gimana? Pertama pada saat kejadian itu saya meluk anak saya, ngelindungin anak saya, dan suami saya langsung loncat. Oh, suaminya sempat loncat? Suaminya sempat loncat katanya. Pada saat itu langsung loncat, mungkin loncat ke belakang, loncat. Nah, dia bisa berenang keluar, diikuti anaknya, tapi dia langsung tidak sadarkan diri. Si istri ini. Dia sadar-sadar sudah sampai rumah sakit dan mendapatkan informasi dari pihak rumah sakit, dan mungkin ada orang-orang yang mengantar dia ke sana bahwa suaminya sudah meninggal dunia. Dan anaknya ya Astungkare selamat ya? Anaknya Astungkare selamat, istri korban ya hanya luka-luka lecet dan lembab itu aja sih. Jadi menurut cerita dari istri korban ini, memang kapal itu saat itu dihantam ombak? Dihantam ombak, katanya dihantam ombak. Pas masuk pelabuhan dihantam ombak.
Langsung terbalik gitu. Ya, langsung terbalik. Jadi sudah sempat melihat pelabuhan ya? Sudah sempat melihat pelabuhan, melihat pelabuhan karena anaknya langsung ngomong, "Mama, pelabuhan udah kelihatan, jembatan udah kelihatan." Ya, dramatis juga ya. Suaminya sudah sempat keluar dari kapal berarti ya? Sempat keluar dari akhirnya korban meninggal itu seperti apa? Kemungkinan terbesar dari info-info kita yang beredar dan lainnya memang kayaknya keluar. Entah nyangkut atau gimana, kayaknya tergulung. Makanya pada saat informasi yang saya dapat pada saat itu, jadi ada agen Indonesia yang memang sudah menunggu di sana kan, dan rame-rame dia lari ke sana. Terus dia ngelihat, katanya dia ngangkat ke pinggir itu, suami itu udah semua udah penuh air, udah keluar dari telinga, dari hidung, dari mulut. Kemungkinan tergulung ombak. Udah tergulung ombak. Kalau kondisi anaknya ada cerita? Kondisi anaknya sih masih oke. Jadi waktu kejadian itu? Karena mungkin masih umur 7 tahun ya Pak ya, mungkin nggak begitu mengerti dia. Jadi dianggapnya mungkin bapaknya ini masih tidur. Bahkan waktu kita ke rumah sakit aja, anaknya masih, nanti papa akan ikut kami pulang gitu. Jadi ngeliat mayatnya itu masih berpikir kalau bapaknya itu masih hidup. Saat di rumah sakit itu, di rumah sakit. Si anak ini boleh tahu namanya? Yu Hanming. Yu Yi Chen ya anaknya ya. Kalau istrinya? Yu Xiaoqia. Ya. Jadi waktu di rumah sakit itu anaknya ingat nggak ada kejadian kapalnya tenggelam itu atau terbalik di pelabuhan? Ingat dia, ingat. Iya, mungkin semacam dia ada juga rasa seperti kayak shock seperti itu ada. Cuman ya mungkin karena umur umur masih 7 tahun itu dia nggak ngerti apa-apa. Bahkan kan sampai dari pagi sampai malam itu ya kita di kantor polisi juga waktu diminta BAP ibunya, kan anaknya ikut juga. Tapi ya terkesan seperti ya capek, lelah gitu. Tapi dalam pikirannya dia bapaknya itu masih ada seperti itu. Nah sempat ini apa mungkin ngobrol atau menyampaikan kapal saya sempat dihantam ombak hingga tenggelam gitu, sempat bagaimana dia menyelamatkan diri gitu? Ya sama seperti itu, dia ikut ibunya aja katanya. Jadi dia ngikutin ibunya dari pada saat kapal itu dia sadar. Gitu. Bahkan kan dia yang sadar mau ada jembatan itu, udah mau sampai kan. Ya tapi bersyukurnya Astungkare anak ini kan bisa renang. Jadi mungkin terselamatkan, mungkin enggak pas pada saat kalau papanya mungkin pas ombaknya itu kegulung kan. Tapi kalau istri sama anaknya mungkin Astungkare beruntung. Tapi katanya juga papanya kan sempat mau melindungi istri dan anaknya juga. Waktu kejadian itu ya. Mau peluk gini juga semua seperti itu. Kalau anaknya kondisinya waktu setelah kejadian ada luka-luka atau gimana? Kalau anaknya nggak ada sih, masih sehat Istrinya karena benar-benar dipeluk sama mamanya. Istrinya aja yang mamanya aja yang berat-berat. Sempat tidak sadarkan diri ya. Sempat tidak sadarkan diri dan ada beberapa luka kayak misalkan lecet di siku, terus di kaki memar sampai biru di punggung, itu memang ada. Sekarang kondisinya Kondisi istrinya sekarang sudah membaik. Semalam pun kami ketemu dengan pihak keluarga, dengan ayahnya almarhum, ibunya almarhum, karena kami untuk membicarakan untuk bagaimana langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya supaya rencananya kan besok akan dilakukan kremasi. Besok kremasi besok akan dilakukan kremasi. Di mana kremasinya? Di Mumbul ya. Mumbul ya. Di Taman. Berarti hari Rabu ya. Hari Rabu. Ya. Besok di Mumbul ya. Nah, ya apa namanya? Kami juga turut berempati ya. Terima kasih atas kejadian tersebut. Tentu ini juga menjadi semacam kewaspadaan juga bagi kita semua ya. Betul. Meskipun juga ada faktor alam, tapi bagaimanapun juga mungkin tadi kan sempat Mas Haryadi nyebut menurut cerita istrinya kan kecepatan kapal waktu dari Nusa Penida ke sana itu lebih cepat itu. Betul. Ya. Ada nggak kemungkinan? Ya, mungkin ya kalau itu sebenarnya ranahnya pihak kepolisian sih ya, Pak ya. Itu ranahnya pihak kepolisian. Kalau kami hanya berasumsi aja, ya mungkin ada kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Kan itu ada juga kemungkinan itu. Cuman kami dari kan sudah sempat
melapor ke polisi ya terkait jadi untuk laporan sendiri kebetulan agen Indonesia yang melakukan laporan. Cuman kami menanyakan apakah kami perlu membuat laporan ulang. Pihak kepolisian menanyakan tidak perlu Pak. Jadi kan sudah ada laporan, tidak mungkin dengan laporan yang sama. Karena ini kan deliknya delik aduan. Delik aduan. Jadi kita tinggal lanjutkan. Beliau sebagai korban, ya pertama korban, terus ya istri dari yang meninggal juga. Ya, makanya kemarin kami sudah memenuhi panggilan ke pihak kepolisian. Ya alhamdulillah, Astungkare pihak kepolisian sangat welcome sekali membantu kami. Ya kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Polda Bali, terutama ya Direktorat Polisi Air dan Udara. Sangat ya humanis sekali untuk membantu korban-korban kecelakaan tersebut. Itu kami sempat di Rabu malam sampai Rabu dari jam 3 sore kami melakukan BAP sampai jam 8 malam. Termasuk dengan istri korban ya? Termasuk dengan istri korban. Dimintai keterangan Dimintai keterangan. Sejauh ini mungkin ada apa hasil yang disampaikan dari kepolisian Sejauh ini kami belum mendapatkan info terbaru dari pihak kepolisian. Tapi ya sepengetahuan saya mereka sangat-sangat bekerja ekstra sekali karena pada saat kami melakukan pelaporan aja di hari Rabu malam, itu malamnya lagi ada kurang lebih sekitar 30 orang yang datang untuk dimintai keterangan juga dan melakukan laporan. Terkait peristiwa yang sama. Banyak juga ya. Banyak juga. Saksi-saksi yang dipanggil ya. Iya betul. Dan menurut informasi sih di Kamis malam pihak dari perusahaan kapal juga sudah dipanggil, ABK termasuk ABK-nya, kaptennya sudah dipanggil semua. Kira-kira mungkin dari laporan ini apa yang ingin diharapkan gitu dari laporan tersebut? Dari laporan ini kalau kami mungkin sebagai saya sama tim selaku kuasa hukum yang pengen mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Cuman ya tidak menutup kemungkinan kalau memang kita dapat kalau memang bencana ya mau gimana kan ya namanya juga musibah kita kan nggak bisa mengharap ya kalau masalah waktu tempuh dan lain-lain siapa tahu memang seperti itu kan tapi pada intinya sih keluarga sudah mengikhlaskan sudah tanda tangan perjanjian untuk ya perdamaian lah istilahnya. Sudah perdamaian. Sudah perdamaian tadi. Hari ini yang terupdate di hari jam 11 pagi. Kami mungkin saya ada tunjukkan beberapa. Ya, kita sudah ada perdamaian dengan jadi kemarin sempat laporan ke polisi, sudah diproses. Sudah diproses. Jadi hari Sabtu pukul 2 itu pihak perusahaan dari kapal datang ke kantor kami juga. Dari pihak Dolphin Cruise 2 itu datang ke kantor kami. Mereka Pak gimana ya kita mereka ya selaku operator turut berbelasungkawa dan mereka bertanggung jawab atas kejadian ini. Gitu sih sejauh ini. Jadi sudah setelah dilapor ke polisi, sudah ada pertemuan-pertemuan. Sudah ada pertemuan-pertemuan. Diskusi dan akhirnya hari ini sudah tercapai kesepakatan perdamaian ya. Atau juga karena klien kami juga mau pulang ini kan. Ada beberapa foto mungkin tadi. Pertemuan ya. Iya. Ada pertemuan. Sudah. Mereka sih sangat mungkin bisa dilihatin ke kamera. Iya, responsif ya. Ya, sudah menandatangani kesepakatan. Sudah menulis surat kesepakatan dan kami juga sudah mengirimkan hasil kesepakatan kami ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian sudah. Boleh tahu mungkin Mas Arya atau Bu Putu dari perdamaian tersebut seperti apa prosesnya dan gimana ya poin-poin dari perdamaian tersebut? Poin-poinnya dari perdamaian tersebut sih pada intinya keluarga itu sudah mengikhlaskan. Jadi karena mereka juga kalau di sini tambah lama kan capek juga, sudah beban keluarganya juga
psikologisnya ya. masih karena ke Bali mau liburan tiba-tiba suaminya meninggal kan. Jadi ya mereka keluarga ya sudahlah kita putuskan untuk berdamai saja. Nah sesudah berdamai ini rencananya kan biar cepat juga bisa nanti kita lakukan kremasi. Nah kita semua sudah kita kirimi surat juga dari embassy juga sudah mendapat tanggapan. Jadi ya biar kita selesaikan aja sih itu. Jadi dari pihak operatornya juga sudah memberikan ya sedikit tidaknya ada uang duka lah untuk keluarga ya. Jadi untuk mengurus kremasi dan lain-lain seperti itu. Artinya tidak berlanjut lagi ya kasus ini ya? Iya, gini, kalau dari kami sih dari keluarga pun kalau memang ini hanya keadaan alam dan lain sebagainya kan kita sudah mencabut semua dari keluarga pidana maupun perdatanya ya. Tapi kalau memang dari kepolisian kan kami tidak bisa juga untuk mencegah dan lain sebagainya. Kalau memang dari kepolisian ada tindak lanjut. Tapi secara resmi dari keluarga memang sudah dinyatakan. Dari keluarga ya. Karena yang kita tahu kan bahwa pihak kepolisian juga masih melakukan penyidikan ya. Betul sudah memanggil beberapa saksi, termasuk nahodanya juga diperiksa ya. Cuma penetapan statusnya belum kan? Betul. Ini ranahnya polisi kayak gini. Itu kalau itu kan kita sudah terlepas. Yang penting dari klien kami, dari keluarganya Yu Han King ini sudah Hancing ini udah nggak mau lagi untuk memperpanjang masalah karena beliau juga sudah decide untuk kremasi. Setelah itu mereka akan pulang ke negaranya. Dan abunya dibawa ke abunya Cina, dibawa ya? ke Rencana Cina. pulang di tanggal 18 Maret. Boleh tahu sekarang 18 apa 18 rencananya pulang. 18. Boleh tahu sekarang jenazah di mana? Masih di rumah sakit atau masih diambil dengan kepolisian? Ya, untuk jenazah sendiri masih kita titip di Rumah Sakit Bali Mandara. Tapi saya dapat info dari tim karena kebetulan tadi saya tidak bisa ke sana. Sudah ada penyerahan jenazah dari pihak kepolisian, berikut tim kami dan pihak rumah sakit. Artinya kan setelah kasus ini dianggap berakhir ya, laporannya sudah berakhir kan sudah dicabut, sudah damai. Sekarang penyerahan jenazahnya ke betul. Dan keluarga, kami pun sudah mendapat surat keterangan dari konsulat Cina di Bali per 13 Agustus. Bahwa di sini menyatakan sesuai dengan keinginan keluarga mendiang, Konsulat Jenderal Republik Tiongkok di Denpasar tidak berkeberatan bila jenazah dibawa Tiongkok dikremasi di sini. Ya. Sekali lagi kremasinya di Mumbul ya? Iya, di Mumbul. Rencananya besok di jam 10 pagi. 10 pagi. 10 pagi. Seperti apa mungkin proses kremasinya besok tuh? Sesuai dengan agamanya. Menurut informasi sih, jadi pihak keluarga besok pagi itu akan datang ke rumah sakit di jam 7. Sebenarnya hari ini itu kita sudah memohon kepada pihak rumah sakit untuk pengeluaran jenazah dari ruang freezer ya. Freezer biar kembali ke normal. Besok jam 7 pagi keluarga akan mungkin ya ada ritual mereka ya, sesuai dengan agamanya mereka akan memakai baju apalah itulah, terus jam 8 atau jam 9 akan diberangkatkan dan dijadwalkan di jam 10. Jam 10 kremasi. Jam 10. Cuman saya sendiri besok kebetulan tidak bisa hadir karena ada pekerjaan lain di luar Bali. Dari peristiwa ini apa mungkin yang Mas Har yang bisa lihat ya dari kejadian kapal terbalik ini ya? Dari peristiwa ini mungkin kita bisa sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak keluarga tadi. Ya mohon untuk keselamatannya ditingkatkan, diutamakan. Jadi kalau dari keluarga menyarankan kenapa sih nggak setiap orang mau berangkat ke sana itu, karena ini boleh kita bilang public transportasi ya. Karena yang menghubungkan antara Denpasar dengan Nusa Penida hanya ini aja. Jadi dari pihak keluarga, dari agen Cina sendiri menyarankan kenapa sih nggak dipakaikan setiap orang berangkat itu kita pakaikan jaketnya, life jaketnya. Jadi kan seenggaknya kita bisa antisipasi ya. Lebih baik gitu. Apalagi nggak bisa berenang misalnya ya. Itu sih kalau dari pihak keluarga ya keselamatannya, terus mungkin ya itu lebih ditingkatkan aja. Mungkin ada pesan-pesan dari istri mendiang terkait kejadian ini.
Kalau pesan sih nggak ada ya, karena beliau kan masih syok ya, psikologinya juga belum stabil. Cuman ya tetap aja mungkin menyayangkan ya, kenapa tidak ada itulah life jacket dan lain sebagainya, atau safety briefing di awal kan seperti itu. Ya namanya musibah ya, kalau dari keluarga dan dari istrinya pun sudah menyadari yang namanya musibah. Cuman ya mungkin nanti ke depannya bisa ditingkatkan lagi lah untuk safety-nya. Biar tidak ada kejadian seperti ini terulang lagi ya. Betul. Dan rasanya ya tadi kan sempat disinggung juga bahwa saat naik kapal di Nusa Penida itu sudah mulai shock, mungkin sudah mulai merasakan perasaan-perasaan yang tidak enak ya dengan situasi kondisi kapalnya gitu kan. Dan dia menyampaikan tidak ada demonstrasi keselamatan. Itu yang penting itu. Seenggaknya kan kalau kita bertamu ke tempat orang, di mana toilet, di mana itu kan kita nggak tahu. Tapi dengan adanya demonstrasi keselamatan, life jacket di sini, pelampung di sini, kan kita mungkin mereka bisa antisipasi ya. Tapi sejauh ini itu tidak disampaikan. Itu mereka sangat kecewa sebenarnya di sana. Tapi ya mau gimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Sudah ikhlas ya. Meskipun mungkin ya ada unsur-unsur kelalaiannya itu ya. Betul. Pihak yang berwajib lah nanti yang punya urusannya. Kalau dari keluarga ya sudah lah gitu. Anaknya itu masih gimana kondisinya sekarang? Kalau anaknya sudah sudah stabil, cuman ya sampai dengan saat ini anaknya masih dikasih pengertian sama ibunya, karena ya sesuai dengan Bu Eka sampaikan tadi, anaknya masih merasa kalau bapaknya ini masih ada. Masih ada. Katanya. Sampai sekarang, Sampai sekarang. Jangan-jangan si anak ini belum paham atau belum malu kalau bapaknya sudah meninggal. Betul, belum paham. Pada saat di rumah sakit pun ya, ketika Kamis pagi keluarga tiba dari China ke sini, kami langsung ini keluarga dari korban, keluarga dari ayahnya, ibunya, adiknya, terus omnya, tantenya ikut semua, berenam. dari Cina. Kami langsung ke rumah sakit untuk melihat jenazah. Ya, ibunya shock. Istrinya langsung pingsan. Langsung pingsan karena mungkin ngelihat ya kondisi anaknya. Makanya sampai kemarin pihak kepolisian pun menanyakan seharusnya ada otopsi. Iya. Seharusnya ada otopsi, tapi berarti tidak ada otopsi. Pihak keluarga menolak. Pihak keluarga yang menolak untuk dilakukan otopsi. Jadi pihak keluarga hanya memberi izin untuk visum aja. Kenapa? Ya mungkin nggak tega ya. Dibelah-belah gitu perasaannya. Nggak tega ya, mungkin dari pihak keluarga nggak tega. Makanya hanya ya udah divisum aja. Akhirnya kami membuat surat penolakan, kami kirimkan ke pihak kepolisian, kami tembuskan ke rumah sakit ya. Yang dilakukan hanya visum saja. Sampai otopsi gitu. Ya seperti yang disampaikan Bu Putu tadi, mungkin karena keluarga juga sudah menerima sebagai ini, sebagai bencana ya. Nah, untuk nanti setelah setelah kesepakatan perdamaian antara pihak keluarga dan agen dari perusahaan kapal gitu ya. Mas Maria Haradi sama Bu Putu nanti apakah masih mendampingi keluarga korban sampai dengan mereka pulang? Pulang. Jadi kami tetap dampingi prosesi. Besok tim kami full akan incas di krematorium sampai selesai. Nanti kami urus yang lainnya kan, sertifikat kematian dan lain sebagainya. Jadi tim kami tetap yang akan memfasilitasi sampai dengan mereka berangkat ke airport di tanggal rencananya 18. Jadi nanti abunya aja yang dibawa ke Cina. Abunya yang dibawa ke Cina. Ya. Saya masih agak ini dengan kondisi istrinya ini ya, benar kehilangan gitu ya. Kalau anaknya mungkin belum mengerti sih Pak ya. Dan tadi kan sempat Bu Putu singgung dan Mas Haryadi singgung bahwa trip terakhirnya di Bali dan akan segera pulang. Ternyata kejadian seperti ini ya. Ya, kalau kita ngomong mau gimana ya, mungkin sudah takdirnya. Tapi ya memang sih kalau istrinya kan benar-benar syok. Sampai waktu itu kita dampingi itu enggak makan dia. Sampai seharian enggak makan, kita ajak makan gitu, cuma dilihat seperti itu. Yang benar-benar terpukul ya. Betul. Karena kan liburan, mau rencananya happy-happy, mau bersenang-senang kan seperti itu. Tapi yang dapet ya
Jadi mungkin ya kalau ke Nusa Penida itu kan pasti foto-foto gitu ya. Jadi mungkin momen itu menjadi momen terakhir bagi mereka. keluarga ini ya. Keluarga itu. Ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan Mas Haryadi dan Mbak Putu terakhir ini terkait peristiwa ini. Tentu bagi Bali sebagai daerah pariwisata bagaimana, karena ini menyangkut wisatawan juga kan, keselamatan wisatawan. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Kemarin mungkin saya sempat disampaikan juga sama pihak keluarga dan agen perjalanan dari Cina pun, mereka jujur senang dengan Bali, sangat kagum dengan keindahan Bali, tapi ya pesan mereka mungkin ya tingkat keselamatannya lebih diperhatikan. Mereka sampai tadi pun ke kami terakhir, karena agen perjalanan dari Cina ini mendampingi ya, sampai hari tadi pun mendampingi, mereka hanya titip berpesan itu, wisata Bali ini sangat bagus. Iya, bahkan kalau kita lihat wisatawan Cina kan termasuk paling besar. Paling besar, bahkan mungkin boleh dikatakan Indonesia itu di mana, tapi Bali itu di mana, mereka lebih tahu Bali dibanding Indonesia. Makanya mereka sangat berpesan sekali, mohon ditingkatkan untuk safety keselamatannya, untuk keselamatan dan lain-lainnya lebih perlu pakai jaket. Ya, itu sih lebih pesan dari keluarga mereka, kalau memang karena itu public transportasi, ya lebih baik sebelum mereka berangkat itu dipakaikanlah jaket. Kan nggak ada salahnya juga kita sebelum berangkat kita pakaikan jaket, turun kita lepas, naik kita pakaikan lagi. Karena tidak semua orang yang mungkin menggunakan transportasi ini kan laut ini bisa berenang gitu. Ya saya juga sempat itu waktu ke Nusa Penida juga was-was karena nggak bisa berenang. Karena nggak ada pakai jaket. Iya, betul. Iya, kalau dari Pak Putu ada? Kalau saya satu aja Pak, jadi ya jangan terburu-buru. Ya kalau memang sudah waktunya berapa lama ya pelan-pelan saja. Yang penting kalau orang bilang tuh biar lambat asal selamat. Ya. Jadi ya semua juga kita kan fasilitas itu perlu adanya penunjang. Ya tolong diperhatikan aja penunjangnya. Seperti tadi akan saya sampaikan, ya life jacket lah atau safety briefing kan itu juga demi keselamatan bersama. Ya itu aja sih harapan kami ke depannya lebih ditingkatkan ya biar tamu-tamu Cina tetap datang ke Bali dan otomatis ya yang diuntungkan kita semua juga bersama. Ya kalau kita lihat kemarin kan penumpangnya itu yang kapal tenggelamnya kebanyakan dari wna Cina. Ya, betul. Saking antusiasnya mereka ke Bali, terutama ke Nusa Penida gitu ya. Ya, Tribuners, teman-teman Tribun Bali, tentu dari peristiwa ini kita bisa belajar, bisa mengevaluasi seperti yang disampaikan tadi Bu Putu dan Mas Haryadi, bagaimana keselamatan wisatawan harus diperhatikan sehingga peristiwa seperti ini, peristiwa pahit seperti ini tidak terulang lagi di Bali, khususnya di Pelabuhan Sanur ya. Di mana kita tahu bahwa wisatawan ke Nusa Penida yang melakukan penyeberangan dari Sanur ke Nusa Penida sangat luar biasa, tiap hari selalu ramai, dan tentu kita berharap ke depan sekali lagi bahwa keselamatan penumpang, keselamatan wisatawan bisa menjadi perhatian utama dari perusahaan kapal dan juga tentu juga dari pemerintah Provinsi Bali. Sekali lagi semoga ini menjadi yang terakhir ya. Stungkare. Baik, Tribuners seputar Tribun Bali, demikian saksi kata kita hari ini. Kita akan berjumpa di lain waktu. Akhir kata kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Sukses masak. Terima kasih.